kualifikasi Piala Dunia. Iya, Ini suasana. ada orang yang selalu aja jadi buah bibir. Nggak di klubnya, nggak di negaranya, selalu Siapa jadi buah itu? bibir. Ronaldo. Ih, Ronaldo. Seperti Mas Pele. Oh, bukan Ronaldo yang gitu ya. Bukan. Mungkin Jebret Tim ada yang tahu gak ya lagu itu? Nggak tahu. Go, ale. Ya, Ronaldo kembali hat-trick semalam. Berarti dia sekarang udah genap mencetak 113 gol untuk timnas Portugal. Woi, gokil. 2 dari titik penalti, 1 dari sundulannya. Iya. Tapi kan kalau lihat Ronaldo ini menurut gue ada sedikit kemiripan sama Abrar ya. Kenapa itu? Selalu jadi buah bibir di klub. Oh iya. Suka merem-merem soalnya Abrar. Abrar klub mana terakhir, Bro? Gue kalau gitu-gitu gak pernah diupdate. Oh gitu ya. Yeah. Tapi ada juga nih timnas ada Denmark. Juga. Oh, gue kira ada juga Enggak, temannya Abrar. jangan. Itu aibnya udah kebanyakan. Ada juga timnas Denmark nih yang nyusul Jerman ke Piala Dunia Qatar. Nah itu rencananya nanti kita mau berangkat ya dari Jebret Media Qatar 2022. Doain ya. Amin. Oke, yang akan diutus ya, jelas bukan gua. Atau dipotong uang siarannya. Tapi dia yang jelas yang kualitasnya nggak pernah diduakan ini adalah GeForce dong pastinya. Nggak pernah kesusul lah kualitasnya. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Ini pabriknya lokal buatan Indonesia. Pabriknya juga di Jakarta. GeForce langsung aja di follow Instagramnya di GeForce_id untuk lihat update-update terbaru, produk-produk terbaru dan promo terupdate dari GeForce. Nah kalau mau beli juga gampang, tinggal beli aja di Tokopedia bisa, blibli.com bisa, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Ya langsung di follow ya, terus bilang Min fallback dong gitu Yeah. ya. Iya dong, kita kan Min, biasanya giveaway gitu. dong, gitu. Iya kan lu di Jebret itu udah lama gak ada yang follow ya, jadi fallback dong, siapa tuh di fallback DM-an ya. Jangan jualan peninggi pelangsing di situ. Jangan. Ini juga mau bahas ini mumpung gak ada Mas Panji nih. Timnas Inggris. Lu mau bahas? Ntar gue akan bahas. Inggris. Mumpung gak ada Panji, emang kalau ada Panji? Ya bahas juga. Orang disuruh sama produser bahas. Ya jadi nanti kita akan bahas. Tapi ya bahas apanya lagi ya? Apanya ya? Kayaknya udah gak ada yang perlu dibahas ya. Ya Hungarianya aja lah kita bahas ya. Mimpinya juara Piala Dunia ya. Ya. Lawan kemarin aja kalah. Ya seri Seri. lah. Gak bisa menang lah gitu. Gimana dong? Oke, ntar gue coba pengen tanya sama pandit kita yang hadir hari ini juga. Kenapa sih timnas Inggris ada apa gitu loh. Kayak gak dapet lucknya terus gitu. Bener-bener. Gak tahu ya kayak kemarin di mana namanya Euro gitu kan. Kalah Iya. final gitu. Euro kalah sama Italia. Gitu. Ini ntar Piala Dunia juga belum Padahal tahu udah gimana. sombong-sombong gitu ya. Coming home. Iya, coming home. Tapi coming home. Dia coming home. Oke, nanti kita akan bahas tapi ada pandit-pandit yang akan hadir malam hari ini. Nih di tengah kesibukannya mereka bisa juga menemani kita. Itu sih beruntungnya di Jebret Media di sini nih. Benar. Sekarang udah ada pandit juga yang udah mulai banyak dombanya loh sampai tiap hari siaran Mas Gita. Oh iya. Dan besok juga gue siaran juga Uber sama Thomas K sama Mas Gita. Ih, Gila. gokil Mas Gita sekarang. Mas Gita tuh sampai padet bingung. banget. Gue hari ini di mana ya gitu. Mas Gita bingung loh. Suka salah TV gitu iya, nanti ya. padatnya. Gila luar biasa Mas Gita. Aduh. Oke, langsung aja kita panggilkan dua pandit-pandit kita setelah pengumuman stand up bola raga yang satu ini. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih? Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku bodoh. Ya, itu dia dan juga kita umumin sekali lagi buat Jebret Tim lagi nonton kita akan hadir Yuasa Stand Up Bola Raga League yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, komunitas dan yang merasa dirinya lucu, langsung aja ikutan Yuasa Stand Up Bola Raga League yang pendaftarannya diperpanjang sampai 15 Oktober jam 12 malam atau 11.59, tinggal 2 hari lagi ya. Jadi makin sempit nih, udah kita nonton, gue udah nontonin tuh beberapa tuh ya. Dan keren-keren, tapi masih bisa untuk mengirimkannya. Dan ada juga episode terbaru, ada Indra Frimawan, Prince of Mind Blowing. Jadi kalau mau lihat langsung silakan nonton di Jebret Media TV. Dan udah bersama gue ada Bang Harpa,
yang laris banget juga ya. Sekarang di mana-mana, beda hari beda TV. Ih, luar biasa. Jenggotnya makin merajalela kemana-mana. Liga 3 bentar lagi. Iya. Liga 1, 2, 3. Iya, ini semua liga. Thank you udah hadir malam hari ini. Mas Gita juga yang udah lagi sibuk-sibuknya juga, Mas Gita Suwondo. Sibuk apa ya? Tadi sama Nesa aja jadwal padat banget ya. Dan ini gue pengen buka malam ini dengan kualifikasi Piala Dunia, Mas Gita, Bang Harpa. Ada Denmark yang jadi tim kedua ya ke Qatar. Setelah Euro kemarin cukup mengejutkan penampilan ya, sampai dengan ke semifinal. Gue pengen nanya sama kalian, di Piala Dunia kira-kira Denmark bisa sejauh apa? Dengan komposisi yang nggak terlalu beda ya dibanding Euro kemarin ya. Mas Gita gimana? Denmark. Sebenarnya kalau ngejutin sebenarnya itu kita nggak ngeh aja Denmark ya. Kalau dilihat kan di kualifikasi Piala Dunia itu mereka udah 3 kali menang sebelum Euro. Euro emang mereka kalah di 2 pertandingan pertama, tapi terus menang gede 2 kali. Dan setelah Euro, pasca Euro mereka 5 kali menang tanpa kemasukan loh, 5 kali menang yang membuat mereka lolos sebagai tim kedua setelah Jerman yang lolos. Kalau ukurannya nanti Piala Dunia mungkin masih lama ya, tapi kalau melihat keadaan kayak gini dan dengan rekor Denmark, perempat final kan mungkin aja ya mereka bisa mendapatkannya. Karena apa? Rekor mereka kan bagus ya, membuat mereka mungkin ada di pot 2 seenggaknya. Dan itu akan membuat mereka ya punya peluang untuk setidaknya bersaing dengan negara-negara lain. Diuntungkan secara undian ya, Secara kalau undian, di pot 2 misalkan. Betul. Denmark itu ya. Bang Harpa punya pendapat lain kan dengan Mas Gita tentang Denmark? Iya, sebenarnya nggak ada yang mengejutkan kalau gue bilang. Ya kita selalu kadang-kadang hanya melihat kan outputnya. Iya, Setelah betul. terjadi kita baru kaget. Ya padahal sebenarnya mereka ini bekerja kan sebelumnya udah jauh-jauh hari. Bahkan kalau kita lihat dari kasat mata aja, di Euro kemarin mereka kan sangat luar biasa, Dias. Bukan hanya mereka bisa lolos, tapi kemudian mereka sampai semifinal ya. Semifinal Euro loh. Jadi dia semifinalis. Hanya kalah dari Inggris yang menurut gue juga mungkin kita ada 50-50 yang mengatakan Denmark juga sebenarnya layak untuk mengalahkan Inggris. Tapi oke lah, paling tidak mereka bisa sampai semifinal. Jadi ini menunjukkan mereka memang punya mental untuk bisa melaju jauh di turnamen. Jadi kalau mereka lolos ke Piala Dunia, Qatar nggak heran kedua. Lihat komposisi pemainnya. Wah luar biasa dari belakang sampai depan. Ya lu tahu semua lah. Si Michael, terus Simon Kjaer, terus Højbjerg, Yusuf Poulsen. Nih dia, ada formasinya kita juga bisa lihat. Tapi kalau dibandingin sama Wales di 2016 yang masuk semifinal, tapi di 2018 nggak bisa bicara banyak. Apa ini bedanya? Bedanya Kalau gimana? bedanya di 2016, jalur mereka itu gampang. Setelah mereka lolos ke fase knockout, mereka tuh ketemu Irlandia Utara. Ya kemudian ketemu Belgia. Oke, gue tahu langsung Belgia tim bagus. Belgia loh. Tapi saat itu pelatihnya caur, Mark Wilmots. Dan di presscon sendiri saat itu gue udah di sana, itu isu pas di presscon mereka kalah dari Wales kalau nggak salah ya. Itu isu mengganti Mark Wilmots itu sangat luar biasa besar. Di ruangan wartawan waktu mau presscon itu besar banget. Kenapa? Karena memang di Belgia ini mereka punya skuad yang bagus tapi nggak punya pelatih yang bagus. Baik legend pemain semasa dulu pun nggak ada. Akhirnya lu lihat Roberto Martinez, with all due respect, ya beginilah. Nah jadi jalurnya Wales waktu itu memang gampang. Nah, Kalau Denmark nih beda berarti Denmark ya. memang dia punya kualitas pemain dan juga punya mental. Mas Gita, Tapi kalau gue lihat juga Denmark selain yang dibilang Harpa tadi adalah mereka rotasi pemainnya tuh banyak ya. Artinya pelatihnya itu kan bukan cuma yang itu ya dibandingkan dengan Wales ya. Wales kan tidak banyak pilihan kualitas sendiri dari Wales. Kalau Denmark kan ya pemain-pemainnya kan legion asing yang nggak main di Denmark. Mereka mainnya di Serie A, mereka mainnya di Bundesliga, ada yang di Premier League. Jadi memudahkan. Terus kalau kita lihat kemarin Eriksen cedera, semua orang udah bilang habis nih. sama Finlandia aja kalah, Yes. terus sama Belgia kalah 1-2 ya. Mereka habis lawan Rusia nggak mungkin menang. Mereka menang 4-1. Ada penggantinya, artinya Højbjerg yang biasa-biasa aja ya di klub North London itu. Yang tidak mau disebut namanya, karena rivalitas. Tapi di sini dia luar biasa gitu loh. Terus Thomas Delaney, artinya siapapun bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Eriksen. Dan orang bilang habis nih, nggak ada Eriksen. Nggak habis artinya. Karena semua pemainnya lah ada. Di situ. Apakah karena kerataan pemain ini yang nggak ada yang terlalu mencolok sebagai pemain bintang jadinya bisa menyeimbangkan tim? Apa Denmark? Iya. Denmark justru banyak pemain bintang. Justru ya. banyak Lu bintang. Lihat backnya tuh, Christensen. Tuh, lihat Vestergaard. Ya, Kjaer ya. Simon Kjaer. Kipernya si Michael. Ini orang-orang yang pernah ngerasain Liga Champions, juara Liga Champions, juara Liga Inggris. Liga Inggris. Nah, Højbjerg juga mungkin sedikit, kalau gue mau Mas kita agak beda nih. Højbjerg nih. Kalau gue sangat gampang untuk mengatakan objektif. Kalau menurut gue dia luar biasa. Dia di Spurs pun menurut gue dia sangat oke.
apalagi dengan catatan harga yang dibeli dia dibeli Spurs ya waktu itu tuh lumayan murah, gue lupa, pokoknya murah lah. Dengan penampilannya sangat luar biasa dan sudah mencetak 1 gol. Højbjerg bagus gak di Hotspur? Ya sebenarnya harus bagus, tapi bercanda ya. Lo harusnya bilangnya gak usah Nggak, bagus, nggak, gak nggak, apa-apa. nggak, nggak Dia mau bagus mancing aja. kita tapi gagal, dipatahin sama Mas Gita. Tapi gini, Ya. kalau bicara seluruhnya emang skuadnya bagus. Vestergaard itu kan nggak ada orang yang mikir siapa sih Vestergaard dari klub apa sih? Iya. Kalau main Fantasy Premier League itu sering dapat poin 6, kenapa? Karena clean sheet-nya banyak itu Vestergaard Iya. itu. Yes. Artinya klubnya itu yang nggak naik ke atas, tapi dia sendiri berhasil. Nggak heran kalau Denmark menghadapi lawan yang mediocre ya clean sheet Iya, semua. betul. Jadi Jadinya solid ya. Iya, dan Solid. pelatihnya ini kan, dia kalau nggak salah baru 1 tahun. Jadi dia sebenarnya bukan pelatih yang lolosin tim ini ke Euro kemarin. Oke. Nah, cuman memang leadershipnya dia kuat dari yang gue baca ya. Kemudian juga cara dia memberikan motivasi itu katanya memang di ruang ganti sangat luar biasa. Jadi ini memang pucuk dicinta ulang tiba gitu. Jadi ketemu ya, Ketemu. dengan daya juang tim Denmark. Kalau misalkan gue nonton di salah satu dokumenternya tuh, Iya. Denmark 92, Iya. emang secara psikologis masyarakat Denmark tuh daya juangnya tinggi. Iya, Skandinavia lah. Ya, Viking ya. yes, Bukan dari- Viking ya, beda. Bukan, jadi dari dulu memang secara habit ya, di kehidupan nyatanya pun, Iya, secara perjuangan hidupnya tuh daya juangnya tinggi-tinggi Iya, di betul. Denmark. Iya. Tapi bukan tanpa celah dong. Pasti. Apa celah dari Denmark? Oke, beberapa kali clean sheet ya. Iya. Tapi apa yang bisa dimanfaatkan lawan sehingga bisa dapat nih kelemahannya dari Denmark? Mas Gita. Oh, gue mungkin gak ada kelemahannya dong. Pertanyaan yang bagus tapi susah dijawab. Iya, susah tapi dijawab kan mungkin sebenarnya. ada kelemahannya. Pasti ada Inggris kelemahannya. melawan mereka bisa mengalahkan mereka adalah karena mereka memanfaatkan kalau gue bilang ya rada kepolosan dan kejujuran barisan belakangnya mereka ya. Udah dijawab lagi. Polos mereka itu. Naif. Artinya Kalau gua bilang naif naif, kalau iya, gue lihat dia masuk ke Raheem Sterling masuk ada ganjelan yang nggak ganjelan itu sebenarnya. Tapi ya itu kan sepak bola. Kalau Luke Shaw kemarin bilang bahwa dia nggak ganjel tapi lawannya sendiri bilang lu nggak ganjel tapi terlihat ganjel ya jadinya. Ya jadi terjadi jadinya aja. penalti yang Ya, nggak fair sebenarnya. Jadi Tapi ya itu kalau bahasa gue kurang nakal nih dalam Ya, tanda kutip. dalam hal ini kurang Jadi nakal, kalau emang dalam betul. sepak bola kan itu tidak bisa dipisahkan ya, suka atau tidak suka. Itu masuk dalam strategi ya. Masuk dalam strategi, tinggal lu sepinter apa lu bisa tidak terlihat wasit ya. Itu mengapa juga salah satu kenapa Inggris jarang juara? Kenapa? Salah satunya karena kurang nakal. kurang nakal. Inggris kurang nakal apa? Kemarin dia nakal waktu semifinal. Iya. Tapi waktu final nggak nakal. Iya, nakal. final nggak nakal. Oh, finalnya nggak nakal. Iya, si Raheem Sterling kan nakal tuh. Nakal yang lawan kalau nggak salah lawan Denmark. Lawan Denmark, semifinal. Kan yang dia Saka guling-guling. juga sama Celini itu kan nakal Celini itu. nakal Celini. Celini. Nakal. Nah, itu memang kita harus bukannya gua Kenapa bahasa kita nakal ya? Kayaknya usil lah, gimana usil ini lah. nakal. Tapi kayak sebenarnya gitu. Denmark emang dari tahun ke tahun historisnya emang nggak nakal. Iya. Waktu mereka, Oh. lihat aja waktu tahun 86, semua orang kan bilang Dynamite Denmark, Preben Elkjær dan kawan-kawan. Menang telak dari Uruguay, tapi kalah telak juga dari Spanyol ya karena nggak nakal itu. Kalau ya. Lord Bertner nakal. Wah, Nggak Ini banyak, gimana nggak permainan Arsenal tuh? Nggak banyak, emang nakal itu. Tapi nggak banyak juga di tim nasional kan artinya. Terus ada Brian Laudrup bersaudara tahun 98. Maksudnya mereka kan lolos, tapi kan ya karena nggak nakal itu kalah Ya, dari jadi Brazil kepolosannya di itu ya yang bisa dimanfaatkan oleh oleh lawan. Kalau 92 itu kan karena memang blessing in disguise adalah orang tidak mengunggulkan dia Dan kan. gak disorot karena Nggak dia disorot. sebagai tim pengganti pada saat Betul, itu kan. semua orang menyorot Jerman yang akan juara dan Meski. itu yang menjadi keuntungan mereka. Iya iya iya, itu karena sejarah sendiri sih. Gila gue tahu sejarah Denmark loh. Iya, gue Mantep juga banget. baca-baca. Iya, Gue baru karena lahir itu. nonton aja. Belum lahir kita pada 92. Oke, tadi kalau ngomongin tentang Inggris yang nakal di semifinal, gue pengen nanya, timnas Inggris tertahan di Wembley Stadium melawan Hungaria. Iya. Pengen tahu apa yang ini eksperimen dari Southgate formasinya 4-3-3. Iya. Berarti nggak bisa adaptasi dengan formasi ini atau Southgate mencoba karena Karena di atas- mencoba ya kalau gue bilang. Tapi mereka kan bukan sekali ini aja ketahan imbang ya. Iya. Mereka kan sama Polandia juga ketahan imbang ya. Artinya pasca Euro itu mereka sudah 3 kali menang, 2 kali imbang. Sebelumnya mereka juga pernah menang lawan Hongaria ya. Di Hongaria. di ya. Hongaria. Di sini mereka ketahan imbang. Jadi persoalannya adalah ya mereka 5 shot on target loh mereka sebenarnya. Dibandingkan dengan Hongaria yang hanya 1 Satu. shot on target tapi 1 gol. Dan ini intinya lagi adalah ketidakmampuan Harry Kane ya untuk menjadi pencetak gol pada saat dia dibutuhkan di Spurs maupun di tim nasional Inggris pasca Euro itu tadi. Mas Gini, Bang Harpa, gue mulai menganalisa ini dengan nanya dengan kita semua dan juga netizen nih. coba jurnal tim. Sebutkan, nggak usah 3 deh, 2 nama pemain Hungaria yang lo tahu. Saya tahu Udah, sirkuitnya nggak doang ada, ya, gue nggak tahu, Hungaroring. lu pasti nggak ada. Adam Nagy. 2, Kipernya lupa gua nama kipernya. sih. Ini Gulakski ya?
Gulasi ya, oke. dulu pemain Liverpool kan Gulasi. dia. Gue Iya. hanya mau mengatakan bahwa Hungaria ini bermain bukan dengan poin bintang. Ya, Ya, betul. tapi bermain dengan kolektif. Ibaratnya ini anak kampung yang keroyokan. Oke. Jadi lu lihat ketika melawan Inggris, sebenarnya Inggris bukan semata-mata gambling segala macam, tapi menurut gua ya, dia tahu ini tim akan bertahan. Ya mereka pragmatis, mereka tahu kualitas mereka di bawah Inggris. Nah, cuman menurut gua lawan tim yang bertahan itu kan lu bukan lantas lu ngasih striker sebanyak-banyaknya, nggak berfungsi itu menurut gua. Lihat waktu Barcelona lagi jaya-jaya tiki taka, mereka kan bukan naruh bola di sepertiga akhir selama mungkin, tapi di tengah diputer-puter dulu. di-build terus gitu ya. Jadi menurut gua naruh satu gelandang bertahan, menurut gua ya, gua bukan mau nyalain Southgate, tapi ini tidak memecahkan masalah, memecahkan benteng dari Hungaria, malah mereka unggul duluan kan. Yes. Gitu. Jadi Nah, meskipun secara tim Inggris main bagus, cuman memang ada juga faktor kurang keberuntungan. Berarti ini bisa jadi strategi lawan untuk menghadapi Inggris nanti ya. Ya, Udah nanti di ketahuan Piala Dunia ya. cara mainnya Hungaria tinggal Ya. ditiru aja. Ya banyak karena Inggris belum ketemu sama yang tricky-tricky kayak tim-tim Amerika Latin yang mereka selalu repot. Iya, Ya, nanti betul. Tapi kalau urusannya untuk lolos ke Piala Dunia mereka tinggal ngadepin Andorra. Andorra dan San Marino. San Marino. Albania dan San Marino. Oh, iya. Albania dan San Marino. Gue yakin sih akan lepas Nah, ya. kalau nanya pemain San Marino, gue lebih tahu tuh. Putri Marino. Ya sebenarnya mereka ada sih di Hungaria tadi gue tau. Loic Nego yang tadi yang diganjel sama Luke Oh, Shaw Nego. pokoknya. Oh, iya, Pak Nego, Lucio. ya, Ya, Nego. berarti maksud gue gini, Southgate nggak boleh terlalu banyak eksperimen dengan pemain yang ada. Karena terbukti nggak works. Karena kita lihat. Kalau gue bilang ke eksperimen ya menurut gue ya, pemain-pemainnya kan inti Yang itu semua. yang itu aja ya Ya, kalau itu gue. doang. kok. Secara formasi? Formasi ya, cuman gini kan, lu kalau mau melawan tim dengan strategi berbeda kan ada dua sebenarnya. Lu ganti pemain, rubah pemain atau rubah formasi atau gaya bermain. Nah ini yang dirubah nih formasi nih, satu gelandang bertahan biasanya double pivot kan. Biasanya Ya, ada betul. Declan Rice sama Calvin Sama Phillips. Calvin Phillips ya. Ini cuma satu, Ini Rice cuma doang. satu, pemainnya kan hampir sama semua, Grealish, betul. Kane, Sterling. Nah, balik lagi tadi gue bilang, secara permainan sebenarnya Inggris jauh unggul. Bahkan ada peluangnya banyak banget, cuman memang finishingnya dan lagi nggak harinya. Cuman all of that nggak ada masalah, mereka lawan Albania menang, gue rasa kalau lawan Albania tuh 99% lolos. Iyalah, di atas Iya, kertas apalagi ya. lawan San Marino ntar ya kan. Iya. Polandia juga belum kelar kan pertandingannya karena Polandia. kemarin ditunda. Iya, kan, ada 13 penundaan menit kan. gara-gara Iya. rebutan lain-lain ya. Iya, Ini jadi juga nggak cuma di Polandia, tapi di Inggris pun ada accident juga nih, supporter Hungaria dengan kepolisian Inggris. Gue nggak tahu kenapa ya, Inggris kalau secara klub, itu penontonnya di lapangan tuh rapi. Betul. Kelihatan Betul. kalem, tapi once ini udah ngebela timnas, Segala macam ya. segala macam tuh tetap jadi sorotan supporter Inggris. Apa yang salah sih, Bang Harmos, secara Mas Gito, gue pengen tanya dari pandangan kalian gimana lihat supporter Inggris yang di sana ya, hooligans ya, Iya. Haus kemenangan ya kalau gue bilang. haus piala, haus piala. Harus piala. Dia hanya 6-6 doang andalannya kan. Kayak diiming-iming ini, hampir piala enggak, hampir piala enggak. Buas jadinya mereka itu. Hampir-hampir mulu ya. Tahun 86 kan juga kan yang sangat buas-buasnya mereka Iya. kan dipikir bakal jadi juara, bakal jadi juara, kalahnya nggak fair mungkin ya dari orang yang sebut-sebut sebagai tangan Tuhan itu, tapi nggak fair kan ya kalau Ya, mau tetep hasil kalau ya udah. hasil kan harus diterima, mau fair nggak fair, kalau mau fair doang ya nggak usah hidup gitu kan ya. Jadi ya, gitu loh Tapi jadi. gini, mungkin tadi bridging lu tadi mengarah ke final di Euro mungkin. Soalnya kalau kejadian tadi yang kita lihat sebenarnya kan fans Hungarinya bermasalah. Yes. Ya, dia menebarkan rasisme, Iya. kemudian ada flag ya yang anti lutut itu loh. Ya Tonggi. nggak ban on gitu deh, nggak Ya, berlutut yang ya. anti Black Lives Matter Matter, atau apa ah. segala macam. Tapi gini, gue mau sedikit cerita pengalaman gue 2007 waktu itu. Mungkin gue udah pernah cerita. Jadi waktu itu kualifikasi Euro, Inggris lawan Kroasia. Oke. Mereka hanya butuh imbang untuk lolos. Ke Euro 2008 Euro ya. 2008. Yang mereka gagal ya. Iya, dan Kroasianya udah lolos. Jadi Inggris hanya butuh Imbang series aja? imbang di Wembley. Gue ada di situ. Kan kalah 3-2 kan? Ya, yang kalah akhirnya 3-2. ada julukan itu siapa namanya Steve McLaren ya. Begitu selesai, itu fans Kroasia gue lihat pakai topi yang tahu kan lu yang catur itu. Oh iya. Nah, di tengah-tengah Wembley Way itu mereka ada di tengah-tengah. Yang liatin aja kagak ada satupun. Liatin loh, jangankan. Jadi kalaupun ada insiden sekali dua kali kayak Euro kemarin, mungkin itu gue bisa bilang oknum. Karena gue bisa ngeliat sendiri mereka nggak seperti itu. Tapi kalau mereka keluar dari negaranya, main di Jerman di mana, buas dia. 10 orang lawan 50 orang, dia Berani. kalah. Dia mau nunjukin dia berani. Itu karakter fans Inggris. Ah. Kecuali hanya 2016. Dihajar sama fans Rusia ya. Di belakang itu gue ngeliat langsung. Ya, Gitu. tapi Hungaria kan juga terkenal dengan kerasnya fansnya juga ya kan. Tapi mungkin Inggris nggak ada ini ya, nggak ada semacam dendam pribadi terhadap fans Hungaria. Iya, ya. nggak ada sejarah lah. Nggak ada sejarah. Kalau mereka ketemu Jerman kan ya bisa dibilang bahwa mereka akan sangat imbang ya. Artinya fans Jerman yang manas-manasin mereka dikit
mereka akan terpicu. Karena ya. banyak sejarah Ya pertandingan. banyak sejarah pertemuan mereka, ada yang dianggap nggak fair lah, ada segala macam. Waktu mereka kalah adu penalti 96 kan, fansnya ngamuk di luar gitu loh. Fans Inggris. Fans Inggris ngamuk di luar. Ngamuknya itu bukan sama Jerman, bukan sama fans Jerman, tapi sama otoritas yang nyuruh mereka pergi pulang. Mereka bilangnya kita lagi sedih kenapa disuruh pulang gitu. Justru karena lagi sedih itu disuruh pulang daripada ngaco gitu kan. Iya. Tapi kalau gue lihat dari historinya ya, fans Inggris ini respect dengan fans Jerman loh. Oh iya. Ya, karena mereka tahu ini negara yang ya, lu lihat aja berapa trofi Piala Di atas Walaupun mereka ya. Walaupun di bawah Brasil ya, masih di bawah. Tapi untuk tetap ya Brasil. Iya. Tapi untuk di Eropa dan di fans Jerman respect itu biasanya kalau ketemu Inggris dia tahu dia kalah perang dunia kedua dia santai, dia diam, dia nggak mau cari gara-gara. Jadi emang sepak bola kan menjadi ikon olahraga perdamaian lah di zaman Iya. dulu juga kan. Ya tapi ada lah kadang-kadang ke bawah ke sana. Sejarah-sejarah itu Pasti tetap ada keungkit gitu. ya. Ini menarik banget sih. Gue pengen juga sih merasakan, makanya semoga kita ada sama-sama rezeki, diberi kesehatan, diberikan rezeki yang Qatar, cukup. ke Qatar. 2022 kita ke Qatar. Kita semua ke Qatar. Biar bingung tuh nyari pandit di sini nggak ada. Loh kan kita live dari Qatar. Live dari Qatar. Dibayar pakai dirham. Ya, kita live dari Qatar. Ya ke Dubai dulu lah enak. Ya, boleh lah. Nabung dari sekarang kayak cukup ya kan itu di Ajak Nesa 2022. lah, ajak Nesa. Bisa lah. Nes, gimana Nes tadi setelah kita ngobrol-ngobrol Iya tentang makanya buat Tio, buat Panji, ya fans-fans Inggris yang tersesat, mendingan ganti tim deh daripada nanti kecewa lagi kan. ya Mending ganti tim. ada lagi loh Panji, Tio, ada satu lagi Siapa? Vaniko. Oh Vaniko. Vaniko apa sih? Kok Vaniko sih? Oh Itali Kok Vaniko Vaniko. sih? Siapa satu lagi? Vaniko, tahu gue lupa kalau Oh, Vaniko. iya. Bang Mendingan, Des. mendingan mereka jadi fans F1 ya. Udah Biar gue harus pura-pura nggak tahu, tuh harus pura-pura tahu. Pokoknya Forza Milan, Forza Azzurri. Kalau mau pede kayak Nesa, makanya kalau mau pede kayak Nesa, beli kaosnya dari Jebret Media dong. Nih, kaosnya nih. Keren kan nih belakangnya, ini depannya. Tuh. Bagus. Kalian bisa beli di Shopee. Cari aja Jebret Official Merch mulai dari 80 ribuan, dari kaos, terus sweatshirt, hoodie, semuanya lengkap. Ya langsung cari ya di situ ya. Nah. Bisa ya, ada modelnya juga banyak ya nih yang ada di belakang Banyak. sini. Nah, ini dia. Mas Gito ada punya salah satunya? Ada kemarin yang dipakai Yang Mas tengah Gita. ya? Saya punya. Bang Harma yang mana Oh, punya? saya belum. Kan biasanya, saya udah biasanya gitu nih. Mas Gita kayaknya udah mulai sibuk, kayaknya kalau perlu manajer kabarin ya. Herman available kok. Nesa hati-hati juga kesehatan, Jumat jangan sampai nggak ketemu. Oh iya. Nesa Mas sibuk Gita banget. luar biasa. Nesa juga sibuk. Kok saya doang gak sibuk sih? Bohong, lu masih sibuk. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu nih ada yang mau nikah. Kita lihat dulu. Silakan deh. Nah, di sini yang menarik. Sudah ada Casemiro dan Modric. Jadi mereka akan seperti ini, double pivot. Ernesto Valverde dia akan ke samping dan Vinicius dia akan mengisi satu pos di tengah. Nah, ini akan terlihat seperti 4 ya, double layer. Kurang lebih seperti ini, double layer. Dia akan mengarahkan misalnya bola ke sini, maka dia akan lari melingkar dan bola sekali lagi diprogres, baru di situ mereka akan melakukan trap. Lebih efektif ya semenjak ada Ancelotti, makanya golnya lebih banyak. Ketika 1 lawan 1 maka si Vinicius punya license untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti lawan. Ketika bola udah di Benzema bisa melakukan banyak pilihan di mana dia bisa ngasih ke Vinicius, bisa ngasih juga ke sisi kanan yang ada di sini. 3 center back di mana yang mengontrol adalah Eder Militao, Alaba, dan tentunya masih ada Casemiro, Modric, dan Valverde. Ya, kita tunggu kedatangan Toni Kroos. Yes, in-depth bola terbaru bersama Coach Best yang bahas Real Madrid di bawah asuhan Don Carlo ya. Selengkapnya ada di Jebret Media TV. Mantap juga nih, Bang Best mau nikah kan? Coach Best, kan dia juga asisten pelatih di Rans Cilegon. FC kan. Amplopnya ntar tungguin nih dari Raffi Tapi Ahmad luar rada biasa. repot loh, ngatur strategi di lapangan hijau sama lapangan satunya itu nanti repot. Oh iya benar. Iya. Kalau pemainnya kan ngegolin dapat 200 juta Kayaknya ya. dalam banget deh. Iya, benar. Kalau pemain-pemain Lebih gampang di lapangan hijau jelas. kalau pemain-pemain Rans kan kalau golin dapat bonus. Bang Bes habis nikah kan ngegolin juga nih Bang Bes. Dapat bonus kan nih. Bonus Oke. merit. Kita ya jangan lupa tuh pada nonton ya in-depth. Jadi ngomongin ke situ kan. Bang Herman tuh suka mancing-mancing. Orang lu. Udah, kita balik lagi. Iya. Sorry, Jebret tim, sorry ya. Kita bahas tentang Ronaldo aja deh, yang kemarin juga jadi ini kan, hat-trick kan kemarin. Ronaldo kan emang nggak bisa dipungkiri. Ronaldo semakin usianya bertambah, malah semakin fit, malah semakin jago, malah semakin menunjukkan kalau ya gue nih emang ya greatest
player gitu loh. Of ini ya, Iya. of the earth gitu Of ya. the earth tuh udah gitu ya. Nah, tapi gue pengen tahu, kita bahas timnya aja deh. Kita bahas Tim nasional atau tim mana nih? ya klubnya. Klubnya ya. Atau kita nggak usah bahas kali ya? Jangan lama-lama. Kalau waktu itu pernah lama-lama kita dibulin netizen. Iya, kita bahas. Ini laganya di bulan Oktober cukup berat untuk Manchester United. Iya, ini yang beratnya ya. Tanpa Varane dan juga tanpa Maguire. Ya. Nah, gimana menurut Mas Gita dan juga Bang Harpa, Ole apa yang akan dilakukan oleh seorang Ole nih dengan tidak adanya Varane dan juga Maguire secara bersama? Iya, ini mungkin yang dinamakan sudah jatuh tertimpa setan ya. Jadi kalau kita Loh, lihat mereka setan kok tersentuh setan? kan gitu dia. Itu dia. Setan macam apa kayak judul film Pocong Kesurupan Kuntilanak tuh aneh banget. Nah, ini setan kesurupan setan. Thumbnailnya begitu ntar. Nggak, jadi emang benar. Jadi ketika waktu itu kan mereka masih punya 3 back inti lah ya kalau Ya. dibilang Maguire, terus Varane sama Lindelof. Dan sebelum datangnya Varane juga kan permainan Lindelof sama Maguire sebenarnya cukup baik ya. Ya. Dan dapat lagi asupan. Tapi tiba-tiba 2 pemain intinya cedera. Nah ini memang nggak mudah ya. Tadi yang lu bilang lu udah bridging. Habis ini nanti weekend ya tanggal 16 dia lawan Leicester away. Leicester Ya, away. lawan Leicester memang ya ada yang bilang gampang, ada yang bilang enggak, tapi away tetap away. Kemudian habis itu home lawan Liverpool. Nah, ini berat nih. Tapi di Champion lawan Atlanta dulu tuh. Nah, apalagi kan Apalagi, sibuk dia. iya. Jadi ini yang gue bilang jadwalnya memang itu dia. Terus Tottenham away. Habis itu Manchester City home. Wah, di Waduh. Oktober berat banget sih. Terus masih sempat sekali nih lawan Watford away. Oke lah, itu mungkin bisa kita bilang gampang ya. Habis itu lawan Chelsea away. Wow, ini Nah, baru setelah itu dia cruising gampang. berarti akhir Jadi- akhir tahun yang padat untuk Iya, Manchester dan United. di saat yang jadwalnya juga padat juga. Dan sedang ada sedikit ya kerikil-kerikil kan, yang katanya Ronaldo beginilah, ikut menentukan strategi dan sebagainya. Jadi ya menurut gua ini adalah ujiannya Ole dan kita akan lihat ya, tekanan yang sebelumnya mungkin masih bisa dimaklumin, di 5 pertandingan ke depan ini akan jadi ujian yang sangat berat buat Ole menurut gua. Mas Gita, Sangat berat karena gini, 4 pertandingan Premier League ketemu dengan lawan-lawan yang bisa dibilang berat ya. Iya. Ada City, ada Liverpool, Liverpool, ada Chelsea, ada Spurs ya, Oh, ada iya. ada Leicester yang terlepas apapun sering repotin United Iya, juga. iya. Terus targetnya kan 2, artinya ada di 4 besar. Kalau Premier nggak League. pengen juara, ada di 4 besar zona Liga Champions dan juga lolos ke putaran berikutnya Liga Champions. Champions. Kan. Dan mereka ketemu Atalanta 2 kali. Atalanta kan walaupun nggak sehebat Atalanta dalam 2 musim terakhir, tapi tetap kan bisa Merepotkan. ngerepotin mereka. Dan kalau ngelihat keseluruhannya adalah setelah tanggal 6 November itu akan ada International FIFA Match Day. oke. Varane sembuh, Maguire sembuh, dipanggil lagi Sama timnas. timnas. Balik ntar cedera lagi. Balik cedera lagi. Nah itu yang repotnya MU adalah ya jadwal-jadwal. Ya nggak heran kalau Courtois bilang ini pertandingan cuma buat duit aja gitu kan. Yang pertandingan per 2, Betul, 3 betul. kemarin. Sama aja. Tapi kan International FIFA Match Day itu kan kalendernya bukan persahabatan. Itu untuk lolos ke Qatar. Jadi Loh. sangat penting juga ya. Dan mau nggak mau kalau dipanggil udah sembuh dari cedera harus Harus datang mau. lagi. Dan ya MU yang bisa getun atau gigit jari kalau pemainnya sampai cedera lagi. Oke, tapi ketergantungannya dengan Ronaldo dan juga Bruno ini masih apa ya, bisa nggak ya mempertahankan Ole di bulan-bulan ini nih, di masa-masa krusial ini? Ya, Bang Harpa? kalau dibilang Lini belakang ya mereka yang Lini repot ya. belakang. Ini belakang ya, repot. depan Kalau sih depan sih sebenarnya nggak masalah paling Rashford doang belum sembuh ya. Ya, Iya. Rashford emang dari awal kan Dari nggak awal, sembuh. Jadi tanpa dia pun MU cukup lumayan sebenarnya ya di awal musim ini. Belakang nih ya yang jadi Belakang. masalah. Terus mereka di depan kan opsinya sebenarnya lumayan banyak ya. Ada Greenwood, betul. ada siapa namanya tuh Lingard juga kalau udah makin bagus. Sancho. Terus ada Sancho juga. Jadi kalau menurut gue bukan di situ tapi di belakang. Nah kita nggak tahu nih apa yang akan dilakukan. Siapa sisa ininya? Paling si Lindelof. Iya, sama- atau Fred jadiin back, Fred. Ah, jangan Fred lah, berantakan itu nanti belakangnya. Justru bagus buat kita. Justru bagus lah kalau Fred McTominay jadi ada back. bisa. Ya, Ini macam Matic betul, kalau betul. perlu dipaksain sebagai Mattis secara DM kan harus bisa sebagai center back, Iya, tapi betul. nggak Fred gampang. kan DM pas kita. Nggak, menurut gua kalau misalnya Fred ditaruh sebagai gelandang bertahan, sebagai Back. center back, dia udah kalah bola atas kan. Iya, Dia betul. kan nggak kuat bola atas. Emang bola-bola kuat dia? Nggak juga sih. Nggak juga, makanya dia kalah dua-duanya berarti kan. Nah, kalau lu taruh terpaksa nih McTominay ditaruh kayak Fabinho waktu krisis back kan ditaruh Iya, di betul. tapi kan dia bola-bola atas bagus. Betul. Walaupun lu bilang bola bawah nggak kuat, tapi kalau McTominay dipaksa jadi center back setidaknya bola atas dia bagus atau mungkin namanya Matic dengan didampingi sama Lindelof gitu. Nah, jadi jadi mungkin emang- kalau terpaksa ya. Berarti Iya. apakah gue pengen berandai aja di Januari, kalau masih kayak gini kan krusial. Kayak Liverpool di tahun lalu, back cedera terus-menerus krusial. Di Januari harus ke Manchester United beli back atau ganti pelatih? Kalau ganti pelatih Kalau keputusan jangan lah. manajemen. Kalau kalau ganti Back, pelatih back. kan kebijaksanaan manajemen ya. Ya. Tapi mereka ya harus cari rotasi buat back. Mau Back mau ya. harus beli back. Artinya
kan nggak bisa dipaksain juga DM. Belum oke tadi Harpa kan bilang Itu Fabinho hanya- pernah ya. iya, Fabinho. Fernandinho juga pernah buat City, tapi nggak semuanya bisa dengan cepat jadi center Kan back. ada Phil Jones. Phil Jones nggak tahu udah sembuh belum kayaknya deh. Udah kan udah sembuh, tapi dia lagi mental health. Cuman iya itu itu. isunya banyak Isunya tuh, dia Phil lagi Jones mental tuh. health. Iya. Kemarin kan juga habis ngerayain mental health. Tapi gua rasa hari nggak tahu mental deh health. Varane sama Miguel berapa lama ya? Gua rasa Udah ada. Varane itu 2 mingguan. ya Varane itu 3 minggu ya katanya. 3 minggu, Tiga katanya. Makanya sampai 6 November itu kan dia. Yes. Dan November itu krusial pertandingannya. Itu yang repotnya adalah jadwal tuh nggak ramah di saat mereka harus kehilangan 2 center back mereka. Iya, mungkin karena- bisa dia beli atau pinjem back ya di bulan Januari. Ya, karena nggak masalah. kepadatannya ini ya. Iya. Pemain-pemain akademinya ada yang muncul nggak sih? Tapi lawannya Leicester sama yang lain-lain loh. Maksud gua gini, ketemu Liverpool, ketemu City. Mereka punya Ronaldo, mereka punya Bruno Fernandes. Tapi ya. kalau backnya Kalau bolong, berantakan artinya ya siapa yang lebih banyak nyetak gol ke gawang lawan ya itu CR7 maupun si Bruno Fernandes Bruno. punya kemampuan buat itu. Jadon Sancho dan segala macam. Tapi kan kalau belakangnya berantakan ya tetap sama aja ya. Masukin 3 kemasukan 4 kalah juga ujung-ujungnya. Coba kita berprediksi ya, Bang Harpa dan juga Mas Gita. Dari pertandingan Liga Inggris deh, kita ngomongin di Liga Inggrisnya ya. Ada Leicester, Liverpool, kemudian ada Hotspur, dan juga ada City. Sampai 6 November. Dari 4 laga ini, bisa seberapa maksimal oleh menangnya di poin Aduh. deh, berapa poin yang bisa dicapai? Dari 4 Waduh, pertandingan ini. gua dulu ya, Mas. Lawan Ya, gua Leicester, bisa mikir. Lawan Leicester? lawan Leicester kan home ya itu ya. Nih, Mas. Coba lawan Leicester tadi away, away ya? Leicester away. Away, away. Lawan Leicester away. Tapi kan Leicester juga dalam keadaan yang nggak menentu gitu kan ya masih ya. Berarti? Lagi. Gue rasa dia bisa ambil poin ini di sini. Seharusnya ada depannya kan mereka nggak jelek, bisa dibilang bagus. Jadi ada bisa 3 poin di sini. 3 poin lawan Leicester, Iya. lawan Liverpool. Draw lawan Liverpool. Wah, Liverpoolnya draw mulu mas. Terus Hotspur? lawan Spurs bisa kalah lawan City yang jelas mereka. Oke, jadi lawan Leicester bisa menang, lawan Spurs bisa menang, lawan Liverpool seri, lawan Lawan City Spurs nggak kalah. bisa bilang menang loh, gue draw juga itu. Tapi Mungkin dapat poin 5 lah mereka. 5 poin. 5 itu udah hebat banget gue ngasihnya. hebat ya. banget. Bang Kalau Harpa? gua lawan Leicester mungkin mereka bisa menang. Ya, Ya pertama betul. Leicester lagi godek, Ya, lagi kedua godek kan, ya, benar. MU walaupun 2 pemainnya back yang nggak bisa main, tapi dia punya waktu banyak selama international break ini untuk mempersiapkan oleh. Ya, Jadi dia betul. mungkin bisa. Nah kemudian setelah itu kan baru jadwalnya berat. Nah di sini yang menurut gua mereka akan banyak kehilangan poin karena selain mereka tadi kehilangan 2 back, mereka juga sibuk di Liga Champions dan yang dilawan juga makin ganas kan. Mereka ketemu Liverpool. Nah Ya. ketemu Liverpool ini menurut gua nggak gampang nih. Padahal home loh di Manchester Ya, United. lawannya Liverpool lagi kuat-kuatnya juga ya. Yes. Terus kemudian abis itu dia ketemu Spurs. Atalanta, terus ketemu Spurs ketemu dulu, ya. baru Nah, ini Atalanta. juga nggak tahu nih, mungkin di seri ya, mungkin ya. Ini 50-50 lah. Baru terakhir dia ketemu City. Chelsea dulu nggak? City Chelsea dulu. dulu. City. City dulu. Nah, lawan City ini berat. Kalau tadi Mas kita 5 poin, dari Mas kita berapa poin Oke, dapat? Atalanta, Leicester. Leicester 3. 3, terus lawan Liverpool? Lawan Liverpool 0. Oh, menang Liverpool nih. Iya. Ya, 3. Terus lawan lawan Spurs seri 4 berarti lawan City. 4, lawan City 0. Jadi 4. 4 ya. Bajangan gue masih. Masih banyak kan dari gitu. Oke, kita lihat aja nanti bagaimana ya, dan juga Jebret Tim nih, fans-fans MU juga berdoa semoga yang terbaik untuk Manchester United di tengah krisis pemainnya. Ya, repotnya mereka kan bukan cuma 4 itu aja. Di tengah-tengah itu ada Atalanta itu. Iya. Iya. Rotasi terus. Champions. Rotasi pemain diperluin dan kalau mereka cedera repot. Benar, dan tinggal kita lihat strateginya oleh lebih mengalah di mana nih, apa Iya. yang lebih dikalahin dulu, tapi dua-duanya sangat penting dan Iya. dua-duanya jadi target besarnya MU kan, Iya, Champions betul. maupun Liga Inggris di tahun Iya. ini gitu. Tapi nggak apa-apa kok, urutan ketiga Liga Champions kan masih bisa main di Liga Eropa. Tetap aja nggak ketemu Arsenal. Kan bisa masuk final juga buat balas kemarin nggak gagal di final. Iya juga sih, tapi pas balik lagi ke situ enggak lah. MU harusnya bisa berlaga banyak di Liga Champions ya, semoga ya. Oke, sekarang kita ke nominasi Ballon d'Or nih. Nah, ini yang seru nih. Ya, ini katanya ada kekecewaan dari Mane, katanya Mendy. Ya, Mane kecewa katanya Mendy ini nggak jadi kandidat peraih Ballon d'Or. Di sini ya, Mane kecewa. Katanya, kenapa Mane kecewa untuk Mendy? Nah, ini tinggal dibaca ya. Susah ya kalau Saya penjaga tidak gawang mengerti, ya. sayang sekali katanya bukan salah satu dari mereka. Dia adalah penjaga gawang Afrika pertama yang memenangkan Liga Champions. Setuju nggak dengan statement dari Sadio Ini Mane? pernyataan ini menunjukkan bahwa pemain-pemain defender atau kiper itu harus berjiwa besar. Yes, Karena nggak betul. dapat banyak sorotan ya. Iya, dari tahun ke tahun coba lihat. Setahu gua dalam 20 tahun terakhir hanya satu yang bukan striker atau gelandang yang dapat Cannavaro. anak Cannavaro. Ya, betul. Apa nggak ada fungsinya back sama kiper? Ada Kan dong. ada kan, sangat besar kan. Tapi itu lagi karena kita mesti ke awal lagi. Gimana cara pemilihan ini?
kan pemilihannya kan berdasarkan kapten timnas dari seluruh Dunia. dunia, pelatih dari seluruh Piala Dunia, jurnalis juga dari seluruh dunia. Jadi ada unsur subjektivitas, ada unsur sangat tinggi. dan juga exposure kan. Lu ngelihat begini, gue pilih ini bagus nih mainnya. Tapi kalau orang yang teknis, mungkin dia akan mengerti Secara statistik. Iya, Busquets, Xavi, Iniesta, apa jasanya terhadap Barcelona ini nggak besar kan, gede kan? Tapi tetap nggak dapet Tetap ya. aja Messi lagi Messi waktu itu lagi ya. atau Ronaldo atau satu lagi siapa? Jorginho ya. Jorginho. Aja ya sebenarnya kan bukan gelandang serang ya, tapi agak wow, orang kaget menurut gua enggak, dia pantas. Dan banyak perdebatan Dan juga gua ya. jagoin Jorginho terus terang. Nah, Mas Gita gimana? Repotnya gini, semua orang kan melihat piala. Kalau kita bicara piala, pasti Messi kan. Iya. Atau Jorginho dengan 3 pialanya dalam satu musim ini. Itu kenapa Ronaldo ngotot bikin hat-trick sana, hat-trick sini, hat-trick sana, hat-trick sini. Siapa tahu tanpa piala Bisa. hanya Coppa Italia ya. Dia apa ya juaranya Ronaldo Tahun ini. Ronaldo Enggak ada tahun ini. Super Copa. Iya. Dengan top scorer Euro siapa tahu dia bisa. Tapi kalau penjaga gawang kan intinya adalah FIFA kan selalu bilang siapa pencetak gol terbanyak. Nggak pernah siapa yang Terus nahan. kalau sebuah tim urutan kedua dan ketiga gol yang ini lebih banyak dibandingin yang ini, yang lebih banyak masukin gol kan yang lolos. Yang dilihat ya. Ya artinya apapun ya, ujung-ujungnya striker atau gelandang serang atau gelandang kreatif yang dapat kesempatan lebih besar. Hanya Cannavaro tadi kan karena dia luar biasa banget ya. Di Italia Super waktu itu. luar Super luar biasa dia bawa super luar Italia biasa juara banget. dunia dengan rekor kemasukan yang paling sedikit saat itu ya. Dan Makanya jadi sorotan. bukan Buffon juga yang jadi kandidat Iya, ya. bukan Cannavaro. Cannavaro Makanya tetap. nggak heran kalau Mendy terlepas apapun ya itu penjaga gawang emang harus pasrah aja bahwa dia akan sulit. Dan yang protes kan striker juga Iya. istilahnya. Walaupun kita tahu karena satu negara Iya. ya, sama-sama Senegal. Ya gue nggak tahu. Mane kan bilang kenapa nggak jadi kandidat. Lupa gue. Alisson itu pernah jadi kandidat nggak sih? Dia kan pernah bagus banget ya. Mungkin waktu bawah. 100 awal ada Mas Ya, kita. mungkin. Tapi abis itu begitu udah filter kedua ketiga Nggak biasanya hilang udah jadi, hilang. ya. Alisson Atau- Becker tuh ngeri bener. Mendy mungkin bisa masuk ke dalam pemain Afrika terbaik kan. Betul. Mungkin bisa masuk gitu ya. Alisson itu tahun 2019 kan dia pemain terbaik Copa America waktu Copa Brazil America. juara ya. Tapi nggak juga masuk kandidat sebagai Ballon d'Or. Iya, Nggak dan ada. 2019 dia masuk ke juara Liga Champions kan? Juara Liga Iya, Champions. Apalagi kurangnya sebenarnya. Ya, dan ada ini juga kan kita kalau untuk kiper ada Yasin. Ya, itu kan Trophy. tetap yang paling bergengsi kan Ballon d'Or kan. Tetap lah. Iya. Kaget nggak sih dia, Bang Harpa, Ballon d'Or gitu. Aduh, udah nyangkut dari tadi. Coba kita lihat Yasin Trophy siapa aja kandidatnya. Nah, Iya. ada Donnarumma, Donnarumma. Ederson, Schmeichel, Mendy masuk di sini kan. Ya, Mendy Ya, pasti masuk lah Mendy Mendy. Dia kan- juara Liga Champions kan sama Tapi dia ada kan. Handanovic masuk juga layak. Di Alisson malah nggak ada loh, Alisson Becker. Alisson Karena memang Alisson Becker kan nggak Cedera gitu, Iya, banyak cedera. apa juga kan, Iya. nggak terlalu oke. Mungkin Mendy sama Donnarumma kali ya. Martinez Yang- membawa Alisson tuh nanggung. Dia juga save yang nggak terlalu banyak. Dia bikin 1 gol nggak masuk juga dia sebagai Oh iya striker. benar juga. Ada bikin gol padahal. Iya. Siapa kira-kira kalau prediksi Mendy layak kah atau Martinez yang membawa atau Donnarumma kan bawa Italia juara Dan juga iya, bisa. Donnarumma bawa Italia juara, Mendy bawa Chelsea Chelsea. jadi juara ya dengan 3 kali save sepanjang final dan juga semifinal dia ada save-nya ya berapa kali. Tapi Donnarumma tetap ya karena dia penentu gitu. Donnarumma ngejagoin Donnarumma. Bang Harpa Donnarumma setuju ya? Kalau Martinez itu lebih kepada Messi-nya ya waktu Argentina Iya, juara ya betul. sama Angel Di Maria dan sebagainya. Gua ngelihat sih ya Mendy ya. Ada Mendy, Mendy. ada Donnarumma. Donnarumma. Tapi ngobrolin tentang Donnarumma, Donnarumma ini ngeledek fans Milan. Di mana fans Milan deh? Ada ya. Oh hadir Nesa juga. Ini buat tato Milan mainan di tangannya yang dianggap merendahkan Milan. Ini gue pengen tahu. Untung gue udah hapus tuh. Iya apa ya? Ini sikap yang seharusnya dilakukan. Gini, Gimana Bang kita Harpa lihat melihat? dari hulunya dulu ya dia sih bahwa kemarin gue ngobrol juga dengan salah satu pemain Indonesia di Liga 2 soal ada dia selebrasi ke bekas klubnya yang terlalu berlebihan. Nah, setelah itu dia dapat tekanan dari netizen. Iya, Nah, betul. bedanya dulu dengan sekarang, kalau lu buat masalah, yang nyerang lu paling 1-2 orang. Mungkin petinggi klub atau petinggi timnas. Sekarang Seluruh dunia. seluruh dunia dari ujung Pangandaran sampai dengan Tanzania lu bisa Iya. gini nih. Lu ngerti gak sih main bola? Bisa. Dan lu bisa baca itu. Jadi tekanannya beda. Sebaliknya juga kalau lu main bagus, yang muji lu juga Seluruh beribuan dunia orang. juga. Karena sekarang udah terbuka buat semuanya. Iya, nah ini yang gue bilang nggak gampang untuk nahan seperti ini. Lu bilang dia kan dia udah biasa dong harusnya. Nggak juga, namanya manusia ada batasnya. Apalagi dia masih muda ya. Ya 20 mungkin 23 kali ya. Yang musiknya masih tinggi kan. 21, Jadi ya. 22. 22 bahkan. 22, ya beda setahun lah. Jadi masih sangat muda. Lu bayangin gak sih umur 23 tahun satu dunia nyerang lu melalui medsos, melalui mana-mana. Kalau lu main paling 2 kali 4 5 lu disorakin. Udah. Tapi di medsos Ini di medsos nggak berhenti-berhenti. Belum lagi saudara-saudara lu.
biasanya diikut juga tuh kadang-kadang di Iya di grup WhatsApp keluarga Jadi ya Donnarumma gampang. ya. Keluarga Cuman- Donnarumma nama grup. Cuman WhatsApp. reaksi dia juga menurut gue juga kurang tepat. Tapi lagi-lagi kita ngomong gampang di sini. Tapi kalau lu di situ, Keadaan jangan-jangan juga. reaksi lu lebih parah dari itu gitu. Mas kita ngeliatnya gimana? Ya sebenarnya dia tidak perlu melakukan ini kalau gue bilang ya. Tapi ya tingkat kedewasaan orang kan beda-beda ya artinya. Dan kalau gue, tapi gue bukan Donnarumma ya. Kalau gue dengan gaji kayak Donnarumma kayaknya nggak mikir yang gini-gini. Udahlah pokoknya gaji udah gede gitu loh. Jadi seharusnya dia tidak melakukannya. Tapi apapun itu kan bukan tato permanen ya. Seharusnya ya udah dilupa. Tapi nggak gampang sekarang di dunia sosial media Iya seperti sih, sekarang iya sih. melupakan hal-hal gitu ya nggak gampang. Itu kenapa pemain kalau udah nyetak gol ke gawang mantannya mereka akan bersikap sangat biasa-biasa aja ya. Ya bahkan ada yang nggak selebrasi. Nggak dan selebrasi, lain-lain. bahkan kalaupun teman-temannya berusaha provokasi dia tetap diam kan gitu jadinya. Ya kalau yang itu siapa tadi yang selebrasi? Nah itu Ada- ntar di DM ada Dapri ya. deh, nanti aja. Nanti di channel Bung Harpa. Ah. ada videonya ada. itu. Ada video di Bang Harpa ya. Ya oke kita tunggu lah Nes. Gimana Nes? Tatonya Donnarumma kan temporary itu. Iya. Kira-kira cintanya ke Milan temporary? Iya. Aduh. Semakin Yahuta aja. Mau ngajak aku ini ya, kolaps ya di YouTube-nya ya. Oh gitu Bang Harpa, gue gak diajak, Nesa doang. Ya lebih menjual dia lah. Benar sekali. Oke, terima kasih banyak Cibratin. Terima kasih banyak Mas Gita, Bang Harpa. Jangan lupa follow semua sosial media kita dan jangan lupa tonton semua playlist kita. Sampai ketemu lagi besok. Bye.